Cina. Baik, kita mulai sambil menunggu yang lain. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa akhirin. Wa sabil akramin al-muhtadin wa azwajil faradin. Min tabi'in. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدار آمين إلى قوله باب الأذان. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak dijadikan host dan Ustadz Mulisimnya sedang hadir acara undangan, jadi saya nggak bisa menampilkan menampilkan kitab di Bulughul Maram. Yang jelas kita sudah selesai membaca babus sholah, babu mawaqitus sholah, bab tentang waktu sholat. Sekarang kita akan masuk babul adzan, bab tentang adzan. Adzan ini salah satu syiar agama. Adzan itu adalah syiar agama. Dan dia diwajibkan ketika Nabi, bukan diwajibkan, mohon maaf, disyariatkan gitu ya. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi ketika di Mekah belum disyariatkan adzan. Adzan sendiri ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang disebut fardu kifayah itu wajib secara komunal, secara berkelompok. Artinya ketika satu kampung, satu desa sudah ada yang adzan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi kalau satu kampung, satu desa nggak ada yang adzan, berdosa. Itu kalau mengikuti pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Yang pendapat yang kedua mengatakan adzan itu sunnah saja, seperti di dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu sunnah. Di mazhab Syafi'i sunnah sehingga kalau tidak adzan ya tidak berdosa. Tapi kalau mengikuti yang tadi, jika sekampung nggak ada yang adzan maka berdosa. Itu. Kemudian adzan itu menjawabnya wajib. Menjawab adzan itu wajib bagi yang mendengar. Tapi di sini pahala adzan atau pahala yang adzan itu menang atau lebih unggul daripada pahala yang menjawab. Jadi meskipun adzannya sunnah, jawabnya wajib, itu tetap pahala muadzin lebih besar daripada pahala yang menjawab. Kira-kira seperti itu. Dan tapi wajibnya juga fardu kifayah. Wajibnya itu jika kumpulan orang banyak kemudian yang jawab satu ya sudah cukup. Tapi ada yang mengatakan yang jawab juga sunnah kayak gitu. Jadi mungkin yang lebih ringan yang sunnah. Sehingga tidak menekan kita untuk menjawab adzan.
Tapi kita harus menghormati muadzin ketika adzan. Sebaiknya memang semua rutinitas itu dihentikan untuk mendengarkan adzan. Sebaiknya semua rutinitas di stop dulu, berhentikan sebentar, baru boleh berlanjut seperti itu. Itu sebaiknya seperti itu. Sehingga ada ulama mengatakan bahwa yang tidak menjawab adzan itu dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Nauzubillah. Jadi ancamannya yang berat, ya. Ancamannya berat bagi yang tidak menjawab adzan. Ya. Baik. Itu beberapa hal berkaitan dengan adzan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan adzan. Ya, yaitu, jadi sebaiknya memang menjawab adzan. Kalaupun tidak bisa menjawab, ya kita hentikan sejenak rutinitas kita. Istirahat sejenak untuk menjawab adzan kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak usah dijawab, tapi kita menghormati muadzin. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Jadi azan itu syiar ya, syiar. Setiap syiar seperti yang sering saya ungkap, setiap syiar itu harus tampil baik, bagus, indah, dan memikat. Setiap syiar itu harus begitu, karena syiar itu terdepan. Meskipun dia tidak begitu penting ya, tapi dia ada di depan. Seperti kalau di Facebook wall kita, dinding kita. Kalau di rumah itu adalah apa? Tampilan ruang muka di rumah itu adalah syiar. Jadi di depan rumah itu kan sebenarnya tidak begitu penting. Artinya jarang kita pergunakan kan. Yang sering itu kan di ruang tamu sudah masuk ke dalam. Atau ruang pribadi alias kamar gitu. Itu yang sering kita pakai. Artinya fungsinya nggak begitu. Tapi dia tampil di permukaan. Ibarat buku ya seperti cover gitu ya. Bukunya baik, tapi covernya tidak menarik, orang nggak jadi beli kadang. Jadi cover itu penting. Nah, azan itu setara dengan itu. Jadi syiar ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia sesungguhnya adalah termasuk ketakwaan hati. Ulama itu syiar, gitu ya. Ulama itu selain dalam dirinya menyimpan ilmu, dia juga membawa syiar Islam. Karena begitu, maka ulama itu di dalam kitab-kitab Islam itu diatur gitu cara berpakaiannya. Misalkan di daerah tertentu harus pakai sorban. Misalkan dia tidak layak seorang ulama itu kalau pakai apa celana pendek kayak gitu. Jadi ada aturan-aturan yang layak bagi keulamaan karena dia membawa syiar agama. Sehingga seorang ulama ketika memakai semua atributnya, semua pakaiannya itu berarti dia sedang melaksanakan perintah Allah karena dia membawa syiar. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika diutus oleh Nabi untuk menghadapi kaum Khawarij, itu diperintah oleh Nabi agar berpakaian pakaian yang paling indah dan harum serta wangi. Karena dia membawa syiar agama. Nah, azan itu adalah syiar.
Saya mungkin pernah cerita di 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 Barat Islam, entah di Maroko atau di Tunis atau di Aljazair gitu ya, di zaman dulu ada seorang muadzin yang dia itu suaranya nggak enak sama sekali, sangat-sangat tidak enak, tapi dia sangat semangat untuk adzan. Artinya ngebet banget gitu loh untuk adzan di masjid ataupun di musola. Sehingga setiap dia adzan di suatu masjid atau musola dia diusir. Kamu jangan adzan lagi, suaramu nggak enak. Karena dari beberapa muadzinnya Rasulullah itu enak semua suaranya. Anda, fa'innaka anda sautan, kata. Kamu itu merdu. Ketika bilang ke Bilal, fa'innaka anda sautan. Nanti ada hadis. Karena engkau lebih merdu suaramu, wahai Bilal. Jadi rata-rata merdu dan enak suaranya. Nah, si muadzin ini ngebet banget ingin adzan. Diusir dari masjid satu, diusir masjid kedua, diusir masjid ketiga, diusir. Begitu seterusnya. Dia selalu diusir. Sampai akhirnya di pinggiran kota dia gak diusir. Gak diusir, mungkin di musola lah. Kalau di Jakarta ya. Gak diusir, malah setiap pagi, setiap dia sarapan ataupun makan malam, itu malah ada yang ngantar makanan. Nah, si muadzin ini bingung. Loh, saya biasanya diusir ketika adzan di sana sini. Kok di sini malah dihormati? Akhirnya itu berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari. 3 hari dia penasaran sama orang yang ngantar makanan tadi. Karena penasaran dia kejar, dia tanya, wahai orang yang ngantar makanan, kenapa Anda sangat menghormati saya dan rela mengantar makanan? Padahal saya itu setiap azan di suatu tempat pasti saya diusir, kata muadzin ini. Oh iya, tanya, saya bersyukur dengan keberadaan Tuhan. Kok bisa bersyukur? Jadi semua makanan yang saya antar itu adalah bentuk syukur saya. Kenapa? Emang kenapa dengan saya? Kenapa harus ngantar makanan ke saya? Karena katanya berkat Tuhan, berkat adanya Tuhan yang gak enak itu, akhirnya anak saya yang tadinya mau masuk Islam itu gak jadi. Jadi ternyata orang ini non Muslim, gitu ya, bukan orang Islam. Dia bersyukur karena anaknya gak jadi masuk Islam. Nah ini adalah satu kisah yang dimuat di dalam salah satu kitab, meskipun mungkin agak agak lucu gitu ya. Iya agak lucu, tapi ini memuat hikmah bahwa adzan itu adalah syiar agama Islam. Baik, kita baca hadis pertama. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Qala, dia berkata, tawafabi wa anana imun. Rajulun. Ada seseorang tawaf atau berkeliling bersama diriku sementara saya dalam tidur. Artinya Abdullah bin Zaid ini mimpi dia tawaf dengan seseorang. Seseorang yang tidak dia kenali. Faqalah, kemudian si orang yang tidak dikenal ini berkata, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kamu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakaral adzana. Jadi lengkap sifat adzan, format adzan yang kita sering dengar itu. Jadi lelaki yang tidak dikenali dalam mimpi tersebut ngajari Abdullah bin Zaid tentang adzan.
Bitarbi'it takbir, dengan 4 kali takbir di awal dan di akhir. Itu kan di awal 2, di akhir 2. Biwairi tarji'in, dengan tanpa mengulang. Wal iqamata furada, dia juga mengajari iqamah, qamat kata orang Indonesia. Furada, dengan sekali-sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan sekali-sekali. Illa qad qamatis shalah, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Qalah, kata Abdullah, falamma asbahtu, maka tatkala saya bangun tidur pagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bercerita mimpinya malam tersebut. Faqalah, maka Nabi bersabda, innaha laru'ya haqqin. Sungguh itu adalah mimpi yang benar. Al-hadisah. Jadi syariat adzan itu didahului oleh mimpi. Dan nanti yang mimpi tidak hanya Abdullah bin Zaid, tapi ada sahabat yang lain seperti Umar ibnul Khattab. Nah, mimpi ini atau adzan ini sebenarnya panggilan tradisi gitu ya. Di dalam agama-agama selain Islam seperti Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, itu semuanya punya panggilan atau punya tanda-tanda bagi umatnya agar memulai ibadah. Misalkan Kristen punya eh, semacam bel gitu ya, teng yang seperti itu untuk memanggil semua orang ke gereja. Majusi juga sama. Zoroaster itu di tempo dulu juga sama. Dia punya penandanya adalah api. Ketika api sudah nyala, berarti sudah harus ke sana. Kemudian Yahudi ke sinagog itu cara manggilnya memakai trompet. Buk dalam bahasa Arab, trompet. Maka Sayyidina Umar sebelum mimpi itu sudah usul ke Rasulullah. Rasulullah, ini kan umat-umat yang lain punya. Masa kita nggak punya? Seperti itu. Nabi belum menjawab sampai kemudian beberapa sahabat mimpi, termasuk Sayyidina Umar sendiri. Dan di sini yang paling masyhur yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, itu yang mimpi juga gitu ya. Itu mimpi tentang adzan. Akhirnya itu menjadi syariat. Jadi ini membuktikan bahwa di antara jalan-jalan wahyu atau media-media wahyu itu adalah ru'ya shadiqah atau mimpi yang benar. Artinya Nabi juga mengalami sebenarnya mimpi seperti itu. Kemudian dibenarkan oleh Nabi dengan ucapannya innaha laru'ya haqqin. Sungguh ini adalah mimpi yang benar. Al-hadisah. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Dan Imam Abu Dawud wa sahahu, dan dianggap hadis sahih oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Wa zada Ahmadu fi akhirih. Di dalam riwayat Ahmad ditambah di akhirnya qissata qauli Bilalin fi adanil fajr, tentang cerita tambahan dalam adzan subuh oleh Bilal yang berbunyi as-salatu khairum minan naum. Jadi seperti itu syariat adzan itu disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi karena semua agama memiliki penanda. Maka bagi beberapa orang yang tidak memperbolehkan beduk gitu ya, yang tidak memperbolehkan beduk itu
mengambil kiasan dari karena selain Islam itu memakai alat-alat tertentu untuk menandakan waktunya beribadah. Nah, maka umat Islam nggak perlu memakai beduk atau hal-hal yang lainnya, instrumen-instrumen lainnya. Atas bagaimana dengan Indonesia atau mungkin di Malaysia, entah ada apa tidak beduk itu. Nah, di Indonesia mengadopsi beduk itu dulu karena pendekatan budaya. Jadi karena agamanya dulu Hindu, Buddha gitu ya. Kemudian para sunan itu tidak ingin mengenalkan Islam secara ada beduk ya, alhamdulillah. Ada kata Bunda Hajar. Tidak ingin mengenalkan Islam itu secara mengagetkan, tapi secara sedikit demi sedikit, maka para sunan mengadopsi beduk, adopsi beberapa alat musik untuk mengajak orang ke masjid, mengajak orang ke tempat sholatnya, kemudian tapi tetap azan. Jadi itu pendekatan dakwah dengan mengadopsi budaya setempat seperti itu. Nah, di kalangan ulama kita sendiri, ulama Indonesia, ya khilaf, berbeda pendapat tentang beduk itu. Hadratus Syekh misalkan Ki Hasyim Asy'ari gitu ya, itu sampai menulis buku khusus, buku tentang itu, tentang beduk gitu ya. Tapi yang banyak di zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU itu bukan beduk tapi gentongan, gentongan. Mungkin di daerah Jawa itu umumnya gentongan. Nah, itu Ki Hasyim termasuk yang tidak menganjurkan untuk memakai gentongan ini. Tapi wakilnya Kiai Fakih dari Mas Kumambang Gresik itu memperbolehkan gentongan tersebut. Jadi seperti itu. Sehingga tapi Ki Hasyim Asy'ari itu didasarkan kepada istrinya yang sedang sakit memang. Jadi istrinya yang sedang sakit jika mendengar suara yang agak keras, entah itu gentongan ataupun beduk, itu kan kalau orang sakit parah cukup mengagetkan gitu ya. Jadi buku itu muncul karena fenomena tersebut, karena kejadian tersebut. Baik, Walid bin Huzaimah dan Imam bin Huzaimah meriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang pembantu Rasulullah yang mendapat doa dari Rasulullah agar diberkahi umur, diberkahi anak cucu, dan diberkahi harta bendanya. Sehingga itu terbukti karena yang doa Rasulullah ya. Jadi dia berkah umurnya 100 lebih. Kemudian anak cucunya dari mulai anak, cucu, cicit mungkin itu 100 lebih juga. Lantas kebunnya Anas bin Malik punya orang lain itu panen setahun sekali. Punya Anas bin Malik itu bisa 2 kali. Itu Anas. Qala. Beliau berkata minas sunnati. Termasuk dari sunnah ajaran Rasulullah. Idza qala al-muadzinu fil fajri. Tatkala adzan atau orang yang adzan di waktu subuh. Hayya 'alal falah. Qalah maka itu diganti dengan as-salatu khairun minan naum.
ditambah as-sholatu khairum minan naum. Yang maknanya sholat lebih baik daripada tidur. Itu makna dari as-sholatu khairum minan naum. Wa an Abi Mahdzurah, dan diriwayatkan dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, ngajari Nabi pada Abu Mahdzurah al-adhanah, ngajari adzan. Jadi kita saat telah melihat atau mendapatkan dua muadzin Rasulullah. Jadi muadzin Rasulullah itu ada 4 katanya. Berarti enak-enak semua suaranya. Yang pertama Bilal, seperti tadi ada yang menambahkan as-salatu khairum minan naum. Kemudian sekarang ada Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini juga muadzin Rasulullah. Tapi kisahnya unik Abu Mahdzurah. Dulu ketika adzan disyariatkan, itu orang musyrik, orang kafir sering mengolok-olok sering mengolok-olok orang Islam yang adzan. Jadi ditiru-tiru. Tapi tiru-tirunya dalam rangka mengejek, mengolok-olok. Nah, Abu Mahdzurah itu termasuk yang seperti itu. Dia mengejek dan mengolok-olok orang yang sedang adzan. Tapi Abu Mahdzurah ini kedengeran oleh Nabi dulu. Ini siapa ini kok enak suaranya, gitu kan? Akhirnya oleh Nabi dipanggil, kemudian dipegang dadanya dan didoakan. Didoakan. Entah itu sudah masuk Islam atau belum. Mungkin sudah masuk Islam sebelum itu. Cuma Islamnya belum kuat sehingga dia mengolok-olok adzan. Nah, dipegang dadanya, kemudian si Abu Mahdzurah ini merasakan kedamaian yang luar biasa. Kemudian oleh Nabi dikatakan, kamu enak suaramu, ayo saya ajari adzan. Bagaimana adzan itu ya Rasulullah? Kemudian allamahul adhanah di sini hadis. Rasulullah mengajarinya adzan. Fadzakara fihi tarji'an. Fadzakara, kemudian Abu Mahdzurah menyebut di dalam adzan itu at-tarji'ah. Jadi ngulangi 2 kali. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, walakin tetapi zakarat takbir fi awwalihi marratain faqat. Di dalam riwayat Muslim ini disebutkan takbirnya hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. 2 kali, bukan 4 kali. Warawahul khamsatuh, tapi riwayat dari 5 imam yang lain, berarti Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, pada garuhu murabba'ah. Itu menyebutkan takbir dengan 4 kali. Nah, ini variasi adzan atau riwayat-riwayat terkait adzan di mana semuanya ini benar. Semuanya ini benar. Entah dibaca 2 kali atau 4 kali. Seperti di mazhab Hanafi misalkan, ikut yang Muslim, riwayat Muslim itu 2 kali. Tapi mazhab yang lain 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Itu ada. Nah, ini beberapa hal berkaitan adzan. Mungkin sebelum kita lanjut pada Bu Ajar ataupun Bu Rianti, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya tidak ada, Ustaz. Terima kasih. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, umira Bilalun, diperintah Bilal, ayyashfa'al adhanah, agar menggenapi adzan. Jadi adzan itu genap.
wa yutiral iqamatah dan mengganjilkan iqamah. Nah, kalau iqamah itu sekali-sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sekali-sekali, genap. Kecuali di mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Hanafi tetap iqamah pun itu genap, bukan ganjil. Illal iqamatah, yakni qaulahu qad qamatis shalah. Kecuali qad qamatis shalah itu memang dibacanya 2 kali. Berarti genap. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati. Walam yadhkur muslimun, dan Imam Muslim tidak menyebutkan al-istisna'ah, kata-kata illal iqamah. Walin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i redaksinya amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi memerintah Sayyidina Bilal, bukan diperintah Bilal, bukan, tapi memerintah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu istilah muta'addi dengan majhul. Nah, di sini kita lihat bahwa masing-masing pendapat itu ada hadisnya nanti. Ada hadisnya. Baik yang madhab Hanafi maupun madhab selain Hanafi, madhab jumhur, madhabnya kita Syafi'i dan yang lainnya itu semuanya memakai iqamah itu eh, ganjil sekali-sekali saja, bukan 2 kali seperti adzan. Tapi karena beberapa hal itu beberapa ulama biasanya saling toleransi, saling toleransi. Seperti ada cerita Imam Qaffal. Imam Qaffal ini salah satu ulama di mazhab Syafi'i. Dia imam di suatu masjid. Tiba-tiba ada temannya yang mazhab Hanafi lewat. Dan kebetulan sholat akan didirikan. Sehingga temannya yang lewat ini langsung membelokkan diri masuk ke masjid yang imamnya adalah Imam Al-Qaffal. Karena melihat temannya masuk, Imam Al-Qaffal langsung membisiki muadzin agar iqomahnya itu mengikuti mazhab temannya, mengikuti mazhab Hanafi. Jadi digenapkan, bukan ganjil seperti itu. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, seperti itu. Iqamahnya Hanafi seperti itu. Nah, ini bentuk toleransi gitu. Bentuk toleransi beragama bahwa dalam hal-hal yang khilafiyah yang ada dalam ranah diperselisihkan, kita tidak perlu ngotot gitu ya. Tidak perlu ngotot. Tapi ada ranah-ranah agama yang memang tidak perlu diperselisihkan. Seperti bahwa zina itu haram misalkan. Bahwa khamr itu haram. Itu sesuatu yang tidak ada perselisihan di sana. Kalau itu tidak boleh toleransi. Umpamanya ada kelompok yang menghalalkan zina asal sama-sama cinta, itu tidak ada toleransi di sana. Jadi toleransi itu berlaku dalam ranah hukum yang khilafiyah, yang masih diperselisihkan, kita harus toleran, tidak perlu ngotot. Baik, Wan Abi Juhaifah, dan diriwayatkan dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Juhaifah berkata, "Ra'aitu Bilalan." Saya melihat Bilal yu'adzinu, sedang adzan. Sedang adzan. Jadi kita tahu 2 nama
tentang muadzin Rasulullah yaitu Bilal dan Abu Mahdzurah. Nanti ada satu lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum misalkan, yang buta. Jadi orang buta tapi suaranya enak. Ada beberapa seperti itu ya. Buta tapi suaranya enak. Seperti penyanyi Indonesia itu ada yang baru misalkan siapa itu? Putri yang juara apa? American Got Talent. Nah, jadi beberapa orang yang mohon maaf istilahnya ada cacat itu oleh Allah diganti dengan yang lain. Nah, muadzinnya Rasulullah ada yang seperti itu yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum namanya ibnu Ummi Maktum. Kata Abu Juhaifah, "Ra'aitu Bilalan." Saya melihat Bilal yu'adzinu adzan. Wa atatabba'u fahu. Dan saya melihat mulutnya hahuna wa hahuna. Hahuna wa hahuna itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Jadi azannya Bilal itu begini, Allahu Akbar, mirip apa? Allahu Akbar pertama itu ke kiri, ke kanan. Nanti Allahu Akbar itu ke kiri. Jadi apa yang dilakukan muadzin saat ini kalau ibu-ibu perhatikan itu sebenarnya ada riwayat hadisnya. Ya ini dari Abu Juhaifah ini. Jadi adanya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Wa usbi'ahu fi udunaihi. Sementara dua jarinya itu fi udunaihi begini. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi ada riwayatnya. Meskipun kemudian oleh beberapa qori yang enak suaranya itu apa jari yang diletakkan di telinga itu adalah teknik katanya. Itu mengandung teknik supaya nafas panjang. Jadi ketika dia mainkan telinganya begini, nah, itu nambah nafas. Itu kata beberapa muadzin gitu ya. Saya bukan muadzin jadi kurang tahu. Wa usbu'ahu fi udunaihi. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahahu dan dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi. Wali ibni Majah, sementara dalam riwayat Ibnu Majah ada redaksi wa ja'ala isbi'aihi fi udhunai. Jadi pakai bahasa wa ja'ala dan menjadikan kedua jarinya itu di telinganya. Wali Abi Daud lawa unuqahu. Lawa itu menggelengkan, menolehkan lehernya. Tapi bukan badannya ya, hanya leher begini. Kalau badan itu adabnya orang adan menghadap kiblat badannya. Tapi leher itu boleh begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Lawa unuqahu. Lamma balaghah ketika sampai hayya 'alas shalah. Yaminan wa shimala. Ke kanan wa shimala dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Walam yastadir. Tapi tidak merubah atau membelokkan badannya. Hanya lawa unuqahu. Hanya lehernya saja. Seperti ini. Ini juga nanti menjadi etika orang adzan gitu ya. Tidak boleh apa namanya? Badannya tetap menghadap Ka'bah. Walam yastadir. Wa asluhu fi sahihaini. Adapun asalnya hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wan Abi Mahdurah dan diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdurah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu takjub Nabi
a'jabahu pada Abu Mahdurah sautuhu, suaranya Abu Mahdurah. Nabi takjub pada suara Abu Mahdurah. Seperti yang saya ceritakan tadi ya. Awalnya Abu Mahdurah itu ingin mengolok-ngolok azan. Tapi kedengaran Nabi dan ternyata suaranya enak. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dada Abu Mahdurah dan dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Sehingga dia kemudian fa'allamahul adzan. Kan Nabi mengajarinya adzan. Jadi riwayatnya seperti itu. Rawahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Jadi dari beberapa hadis yang telah kita baca dapat disimpulkan pertama bahwa adzan itu disyariatkan di kota Madinah dan disyariatkan di kota Madinah. Sementara ketika Islam di Mekah selama 13 tahun itu belum ada syariat adzan. Kemudian adzan hanya disyariatkan dalam sholat 5 waktu. Jadi sholat fardu saja, sholat sunnah tidak, seperti sholat lebaran, idul adha, idul fitri itu tidak sunnah adzan. Dan adzan itu secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Kalau secara syariat adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu. Itu seperti itu definisi adzan. Kemudian kita juga tadi mempelajari bahwa adzan itu sebuah syiar gitu ya, sebuah syiar di mana dia harus tampil baik, bagus, indah dan berkesan. Nah, hukum adzan sendiri seperti yang telah dijelaskan ada 2 atau 3 pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah seperti mazhab Hambali. Ada yang mengatakan itu sunnah seperti di mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian semua teknis adzan, baik itu yang digenapkan maupun yang diganjilkan, itu semua ada dasar hadisnya seperti yang barusan kita baca. Kemudian ada beberapa etika muadzin yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini. Pertama, bahwa muadzin itu harus bagus suaranya. Harus merdu. Tapi beberapa fuqaha itu mengatakan jangan keterlaluan juga. Adzan sampai, ada orang adzan sampai setengah jam. Sehingga yang tidur itu bukan bangun, tapi semakin nyenyak. Saya pernah mengisi pengajian ibu-ibu itu ditanyakan tentang itu. Gimana Ustadz? Kalau ada muadzin yang adzan sampai setengah jam. Adzannya kayak Muammar. Jadi adzan itu ya sedang-sedang saja. Seperti yang diajarkan Rasulullah. Jangan kayak orang kiroat juga. Nah, adzan itu kan hakikatnya adalah untuk memberitahu orang masuk waktu, tentang masuknya waktu. Kemudian juga disunahkan menoleh tadi ya, ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alas shalah. Dari riwayat lain dari awal adzan. Dan Oke, nanti meletakkan jarinya meletakkan jarinya di telinga. itu berdua ya, abang. Meletakkan jarinya di telinga. Kemudian juga etika muadzin itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sementara ketika menoleh ke kanan dan ke kiri, Ada yang disunahkan itu hanya lehernya saja. Hanya lehernya. Kemudian etika muadzin yang terakhir adalah dalam keadaan suci. Muadzin itu dalam keadaan suci. Tapi tidak suci gak masalah. Umpamanya belum punya wudhu sementara sudah masuk waktu.
dan tidak ada orang lain yang akan adzan, maka segera saja ambil mic kemudian adzan. Itu beberapa hal yang dari hadis-hadis Nabi berkaitan dengan adzan yang bisa kita baca, dan beberapa kesimpulan yang telah saya sampaikan. Mungkin ada dari ibu-ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bunda. Afwan, tadi saya sempat Ada yang live. baru gabung. Begini, ya. Moga, silahkan. Iya, tadi saya sempat live, takutnya udah dibahas. Cuma pertanyaan saya, kalau anak yang belum balik itu bisa atau tidak menjadi muazin? Soalnya kan kalau di Indonesia kayaknya sering banget begitu, Ustadz. Jazakumullah khair. Baik. Pertama, azan itu sunnah ya hukumnya. Yang selain Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Hukumnya sunnah, dan karena sunnah itu memang tidak ada syarat-syarat tertentu selain etika saja, akhlaknya atau adabnya orang adzan itu kayak tadi menghadap kiblat, kemudian suci, kemudian enak suaranya, seperti itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Cuma kalau kita teliti beberapa muadzin Rasulullah itu semuanya baligh gitu kan. Dari mulai Abu Mahdzurah, kemudian sahabat Bilal, kemudian Abdullah ibnu Umi Maktum, semuanya itu adalah orang-orang anak-anak remaja atau bahkan ada yang sudah dewasa seperti itu. Nah, apakah adzannya anak kecil boleh? Ya boleh, tetap boleh. Seperti itu. Tetap boleh kalau kita mau mau menanyakan itu, tapi sebaiknya orang yang sudah balik seperti itu. Karena muadzin Rasulullah itu semuanya balik. Begitu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Ini belum masuk pembahasan iqomah ya Ustadz ya? Masuk. Sudah Tadi sudah dibahas disinggung ya di Ustadz. hadisnya. Kalau kenapa kalau iqomahnya Hanafi sama Syafi'i itu beda ya Ustadz ya? Ya. Ya, ini ada riwayatnya. Jadi riwayat yang tadi kita baca itu ada istilah yashfa'ul adzan wa yutirul iqamah, seperti itu ya. Apa namanya? Menggenapkan adzan. Jadi adzan itu genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu adzan, genap. Tapi kalau iqamah itu tadi ganjil. Ganjil artinya satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, seperti itu. Ini di riwayat Anas seperti itu. Tapi ada riwayat lain melalui Imam Muslim itu nggak ada bedanya. Iqomah juga digenapkan. Maka mazhab Abu Hanifah itu mengikuti yang riwayat Muslim ini. Yang riwayat Muslim ini. Jadi sama-sama memiliki landasan hukum. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, entah Bu Nida ada di room apa tidak, tentang Imam Qofal. Ya. Imam Qofal itu salah satu ulama Syafi'i yang di waktu maghrib mau ngimami di masjidnya, kemudian melihat temannya yang mazhab Hanafi itu mau masuk ke masjid dia.
Nah, maka dia si Imam Qaffal ini langsung berbisik kepada muadzinnya agar iqomah dengan memakai sigot atau formatnya mazhab Hanafi seperti itu. Artinya kita harus toleran. Apa yang dilakukan oleh Imam Qaffal ini adalah bentuk toleransi bermadhab. Bahwa selama kita ada di ruang khilafiyah, di ruang yang memang ada riwayatnya juga, bukan sesuatu yang qat'i, sesuatu yang khilafiyah, maka Imam Qaffal ini mewarisi ke kita ajaran toleransi. Itu seperti itu. Jadi sama-sama memiliki riwayat, riwayat hadis. Kira-kira seperti itu. Monggo. Ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Gimana Bu Rianti? Oke, Bu Nur Hajar. Soalnya saya ini ada perlu mau hadir undangan juga. Ada pengajian. Baik, kita cukupkan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menghadiri majelis ini. Baik itu Bu Nur Hajar, Bu Nida, Bu Rianti, dan Bu Gini. Semoga dengan pembacaan kita pada hadis-hadis Nabi, kita sama-sama masuk di dalam hadis yang berbunyi nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghahu ma sami'a. Jadi ada hadis berbunyi mudah-mudahan Allah membuat wajahnya berseri-seri kelak di akhirat bagi orang yang mendengarkan hadis-hadisku, ucapan-ucapanku, kata Nabi, kemudian disampaikan. Nah, kita hari ini mempelajari hadis-hadis Nabi, di mana hadis itu berarti pernah keluar dari mulut yang mulia Rasulullah SAW, sehingga ketika mulut kita dihiasi dengan hadis-hadis tersebut, telinga kita dihiasi dengan mendengarkan hadis-hadis tersebut, kita berharap akan masuk dalam orang-orang yang kelak akan berseri-seri wajahnya karena mendapatkan nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat di surga bersama Rasulullah SAW. Dan semoga apa yang kita baca yang sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada warisan kenabian, yaitu hadis sebagai masdar asali, sebagai sumber hukum kedua di bawah Al-Quran. Baik, kita tutup perjumpaan malam hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta Allahumma salli ala Muhammad. Salatan tunjina biha min jalil ahwal al-afat dan biha jalil hajat wa hibban min jalil sayiat wa tarfa'una biha daqan darajat wa tuballighuna biha asal ghayat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din maut wa rahmatan min dan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma arzuqna min nabiyyin wa hifdhan wa rasulin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil ilmi.
وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا قيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Demikian yang bisa saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, baru sampai rumah.